Bismillah diawali dengan harf jar. Bi, ba, bi itu ba itu hurufnya ada titiknya satu, ya. Bi titik satu. Makna dari titiknya satu itu adalah memaknai wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul maqlub, wahdatul maqsud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkanlah usikum aja Allah wa rahmatihi wa barakatuh. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pertama ini kita dapat berkumpul di masjid. Baik, semoga pertemuan ini menandakan bahwa kehadiran di sini adalah sangat luar biasa, karena ini adalah tempat yang paling mulia. Di antara tempat yang paling mulia adalah masjid. Yang di samping alim adalah iktikaf di sini. Baiklah, karena langkah kita di sana ada sholawat, yaitu barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya untuk sholat pergi ke masjid, itu adalah sholawat. Jadi alhamdulillah. Jadi yang selanjutnya adalah siapa yang membuat murid di jalan itu adalah saudara. Jadi salah satu langkah kita di sini berlipat amal, berlipat fadhil hanya dalam satu langkah, hanya dalam satu gerakan. Tapi di sini banyak fadilah untuk kita semuanya. Hanya dalam satu langkah. Di situ ada ta'lim, di situ ada saudara, dan di situ ada etika. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hadirin jamaah ta'lim semuanya, pertemuan kita pada kesempatan ini adalah pertemuan yang perdana dalam kategori ini. Tapi dalam kesempatan ini, kawan-kawan pengurus sesuatu di sini memberikan jadwal kepada saya, dan insya Allah kita akan mandi bersama-sama dalam minggu yang berikutnya, dalam minggu yang ketiga. Insya Allah semoga kita diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, yang senantiasa Allah mencurahkan kita semuanya, memberikan kepada kita semuanya hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan amal. Ma'asyiral mu'minin rahimahumullah. Barusan menyampaikan
itu adalah pokok landasan buat kita semuanya. Artinya kita harus mempelajari, kita harus mendalami, dan kita harus mengimplementasikan ketiga ilmu itu. Ilmu fikih sudah ada yang melihat, yang mengisi dan menjaga pematerinya. Ya alhamdulillah kita serahkan kepada beliau. Ilmu fikih, ilmu tauhid, tidak mana yang paling penting di antara tiga itu. Tidak ada yang paling, tidak ada yang semuanya ekstra layang. Semuanya sangat bagaikan ban kanan dan ban kiri. Seandainya ban kanan tidak ada, yang sebelah kirinya ada, apalah hati itu semuanya. Maka yang ketiga ini sangat penting dan wajib ain untuk kita mempelajarinya. Jadi itu bunda itu salah satu kewajiban, salah satu tugas pokok yang tidak kita bisa tinggalkan. Itu bunda. Kalau farda itu kelebihannya dari semua itu. Kita belajar ilmu astronomi, kita belajar ilmu matematika, kita belajar ilmu biologi dan sebagainya. Itu adalah farda. Artinya, kalaupun tidak mengetahui, menguasai secara totalitas, itu tidak berdosa. Tapi bukannya berarti tidak apa-apa, itu tidak wajib ini, tidak juga harus juga. Karena diperintahkan oleh Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca. Itu malaikat Jibril itu berbulan-bulan membacakan itu ketika Nabi menerima wahyu pertama di Huwairo. Itu berbulan-bulan, maksudnya adalah Iqra, baca yang mana, yaitu ayat-ayat Allah, ayat yang tekstual dan ada ayat yang intekstual, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ya, untuk yang tidak tertulis ini alam semesta. Kita serahkan aja kepada anak-anak kita ya untuk membaca itu. Silakan perdalami, kuasai ilmu astronominya, ilmu biologinya, ilmu kedokterannya dan lain sebagainya. Itu kita pelajari karena itu disuruh. Maka silakan pelajari anak-anak kita, arahkan. Oh, ini karakternya di bidang ini biasa. Ini karakternya menjadi dokter, arahkan itu semuanya itu. Ya, jadi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudahnya jangan ditinggalkan, yaitu ilmu pokok. Karena tanpa itu, man izdada ilman lam yazdad hudan. Man izdada ilman lam yazdad hudan illa hudan. Barang siapa ditambah ilmunya oleh Allah, tapi di situ tidak ada petunjuk hidayah, maka ilmu itu hanya membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kawal itu semuanya, pelajari itu semuanya, tapi basic akhlak, basic ilmu agamanya harus kuat. Karena tanpa itu manusia maka semakin tersesat, semakin jahat. Ilmunya ditambahkan, pengetahuannya diluaskan, hati dan akhlaknya dan tauhidnya keronam, maka ilmuwan itu hanya membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang diberi anugerah keilmuan, kekuasaan pengetahuan, tapi di situ tidak ada hidayah, maka hanya menjadi fitnah dalam kehidupan.
ilmunya, tapi malah menjadi koruptor. Gitu. Itu kan luas wawasannya. Kalau kita bilang apalah kurangnya, masih korupsi juga. Malah menyakiti sesama. Ya, itu karena menyakiti dalam satu akidah tauhidnya sama, agamanya sama, kotek-kotek hanya menyakiti orang yang satu akidah, satu akidah. Itu efek dari kelemahan hidayah. Ilmunya ditambahkan, kekuasaannya ditinggikan, hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi yang tidak mengerti apa itu kezaliman, apa itu menafikan, dan apa arti dari kehidupan. Itu efek dari dicabutnya hidayah. Nah, bila ini dari fenomena itu benar-benar kita rasakan dan kita saksikan saat ini, maka awal kita, pengetahuan kita, yaitu jangan lupakan itu ilmu-ilmu yang pokok. Hadirin jamaah rahimahumullah, ya salah satunya yaitu ilmu yang wajib kita perdalami, yaitu ilmu tasawuf, ilmu fikih li islahi dhawahir, untuk meluruskan action dohir ini. Di situ ada muamalah, di situ ada munakaha, di situ ada jenayah, gimana sholat, di situ ada hukum Islam, ada syahadat, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu diatur dengan ilmu fikih. Gimana sholat yang benar, dohir itu yang paling utama pentingnya dalam fikih. Itu fikih. Ruku yang benar itu gimana, sujud yang benar itu gimana, dan itu bukan bermain saya hadapannya, insyaallah. Jadi itu untuk meluruskan di mana ruku kita, di mana sujud kita, dan lain sebagainya. Di mana aturan mengeluarkan zakat, di mana aturan menyembelih, di mana mengurus jenazah, di mana taziah dan lain sebagainya. Itu diislahi dhawahir untuk meluruskan action dohir ini. Sangat penting itu, karena di situ adalah untuk meluruskan, untuk mendetulkan gimana sholat yang benar, gimana muamalah yang benar, gimana jual beli yang benar. Di situ diatur dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu diislahi dhawahir untuk meluruskan action perbuatan kita. Itu manfaatnya dan kegunaannya ilmu fikih. Yang selanjutnya ilmu tasawuf itu diislahi dhawahir untuk meluruskan nurani hati, rasa hati. Itu domir dhawahir untuk meluruskan hati kita, diatur dengan ilmu fikih, ilmu tasawuf. Makanya berimbang, harus dua-duanya. Seperti contoh, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqrabus salata wa antum sukar. Itu ada hadis itu ya. Itu la taqrabus salata wa antum sukar. Janganlah kau mendekati salat, janganlah kau melaksanakan salat ketika kau sedang mabuk. Itu bisa dipandang dengan dua sudut mata. Satu pandangan mata zahir, kedua pandangan mata batin. Itu dua-duanya harus dilaksanakan. Zahir ketika kita sedang mabuk, itu benar-benar mabuk. Kita jangan melaksanakan sholat. Artinya mabuk tidak bisa melaksanakan sholat. Karena tidak akan bisa melaksanakan rukun-rukunnya itu. Rukunnya yang 17, rukun dan syarat-syaratnya sholat. Bagaimana kalau tidak sadar? Itu domir, itu doa, itu
Gimana pandangan mata batin? Yang dimaksud di sini menurut ilmu tasawuf boleh jadi tidak mabuk dohirnya, sadar sepenuhnya, bisa melaksanakan sholat sepenuhnya, syarat dan rukunnya juga dilaksanakan, tapi orang itu bisa dikatakan kategori mabuk juga. Tetap walaupun dia sadar 100%, syarat dan rukunnya dilaksanakan, ketentuan-ketentuannya dilaksanakan, tapi orang yang sholat tersebut bisa dikatakan mabuk, tetap dalam keadaan mabuk. Gimana kategori orang tersebut dikatakan mabuk? Yaitu orang tersebut ketika ia sedang melaksanakan sholat masih tidak sadar bahwa dirinya sedang melaksanakan sholat. Mabuk dengan dunia, mabuk dengan karir, mabuk dengan kedudukan, mabuk dengan macam-macam urusan duniawi. Di situ orang tersebut masih dikategorikan pemabuk. Apakah kita ini sebagai pemabuk? Nah, ini jangan-jangan ini pemabuk semua ini. Nah, jadi itu pemabuk itu. Ketika kita sedang sholat, ketika sedang melaksanakan, bacaan rukunya manteng banget, sesuai syarat dan rukunya. Tapi benarkah itu sedang sholat? Jangan-jangan bukan sedang sholat. Artinya lagi kemana? Pikirannya lagi kemana? Ingat apa? Berarti ketika itu kita itu sedang mabuk. Apakah kita mabuk? Di situ masih terbayang kehidupan dunia, di situ masih terbayang kehidupan yang lain-lainnya. Nah, berarti kita itu sedang mabuk. Berarti lain di mulut, lain di hati. Padahal sholat tersebut komunikasi, koordinasi langsung tanpa hijab, tanpa penghalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah komunikasi kita. Itu kita sedang curhat langsung tanpa perantara. Langsung tanpa perantara itu. Ketika kita sedang melaksanakan itu, sholat itu tanpa perantara, langsung itu lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Benar mulutnya begitu? Benar mulutnya kayak? Benarkah hatinya kayak begitu? Jangan-jangan sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Itu kepasrahan. Benarkah pasrah? Benarkah itu menandakan bahwa itu adalah pasrahan kita? Ketika sedang membacakan itu, hati kita sedang di mana? Kalau masih terbayang-bayang, ini proyek belum selesai, ini kerjaan belum selesai, itu tagihan belum masuk, ini gimana ini tagihan ini belum masuk, itu proyeknya belum selesai, ini bangunannya belum selesai, ini belum kesampaian. Kalau masih terbayang-bayang kayak begitu, berarti kita itu lagi mabuk. Makanya itu pengersa, makanya itu kita diatur gimana, dilurus-luruskan aja itu dengan ilmu tasawuf. Itu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan untuk menghilangkan eksistensi kita sebagai pimpinan dan kewajiban kita di muka bumi di dunia ini, tapi untuk menyadarkan kita li islahi dhoma'ir, luruskan perasaan kita, luruskan insting kita, supaya kita tahu posisinya. Dhomir kita harus ada di mana, batin kita harus ada di mana.
kondisi mata uang itu kan gambar yang sebelah itu beda, gambar yang sebelah itu beda. Tapi kalau tidak ada salah satu dari gambar tersebut, uang itu palsu. Kita ini terdiri dari dohir, dari ruh, dari jasad. Ruh kita harus hidup, jasad kita harus hidup. Makanya harus berimbang, 50-50, selaras. Kalau mati salah satunya, berarti kita itu tidak ada arti apa-apa. Apa yang dimaksud dengan khalifah ini tidak ada artinya. Kita itu berarti kalau kita itu selaras berjalan dua-duanya, ruhnya berjalan, dohirnya juga berjalan, baru dikatakan manusia seutuhnya. Kalau tidak batinnya kita berjalan, dohirnya actionnya bagus, dohirnya bagus, batinnya tidak jalan, apalah arti? Jangan-jangan lebih berarti dari binatang-binatang itu. Jangan sakit hati, kita sahur ini begini. Gitu ya. Jadi ini nantinya langsung ngegas aja, boleh nggak ini? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi apalah arti kita ini? Ayam hanya masih punya arti. Berapa per kilonya? Berapa? Kuda masih berarti, tenaganya gimana? Itu dilihat dari sisinya gitu ya. Daging binatang itu masih punya arti. Bahkan yang tidak berarti dalam dagingnya dan lain sebagainya, ada yang berarti dalam suaranya. Burung kicauan itu, kicauan burung, padahal beratnya hanya beberapa gram, bisa berjuta-juta rupiah karena punya arti dalam suaranya. Lalu arti kita itu ada di mana? Jangan-jangan suara kita, arti kehidupan kita itu lebih mulia dan lebih berharga dari burung-burung itu. Burung itu kan, ini ada pecinta burung ya. Ada yang sampai jutaan kan, 5 juta. Itu yang burung yang kecil aja itu lovebird. Lovebird aja bisa menjadi 250 ribu. Itu burung kecil itu menjadi 250 ribu. Apa artinya itu? Karena punya artinya dari suaranya. Lalu arti kehidupan kita itu apa? Daging yang gak laku. Kotorannya juga menjijikan. Apa arti kita sebenarnya? Apa arti kehidupan kita? Kotoran kambing itu berarti. Kotoran domba itu berarti menjadi kompos. Kotoran orang apa artinya? Racun. Kotorannya juga binatang masih punya arti. Kotoran kita apa? Enggak ada. Itu makanya dalam kajian itu kita wajib memperdalami itu ilmu tasawuf itu lil islamil itu meluruskan insting perasaan hati nurani itu dengan ilmu tasawuf. Dohirnya ilmu fikih, batinnya ilmu tasawuf baru berjalan. Seperti yang tadi, memaknai mau itu bisa dilihat dari pandangan mata dohir, bisa dilihat dari pandangan mata batin. Apakah sah sholatnya yang hanya selesai salah satunya? Syaratnya dilaksanakan, rukunnya dilaksanakan, semuanya dilaksanakan. Sholatnya itu bagus, dohirnya dilaksanakan sesuai. Bagaimana sah sholat tersebut? Tapi batinnya tidak sholat. Kemana? Lagi kemana ini? Lagi ke pasar, lagi proyek, lagi macam-macam, lagi kerja dan lain sebagainya. Hatinya, pikirannya kemana-mana. Dohirnya bagus. Apakah sholat tersebut sah? Pandangan dohir, pandangan ilmu fikih sholat tersebut bisa dikatakan sah. Bagaimana pandangan batin? Tidak sah. Mana yang benar? Benar dua-duanya. Bingungkan malaikat? Artinya bisa dibagi dua. Bagi yang benar melaksanakan syarat dan rukunnya, tapi hatinya seperti itu, artinya
artinya sholat tersebut sah, tandanya sah, sholat tersebut tidak usah diulang lagi, sudah selesai, lunaslah kewajiban itu. Artinya sah sholatnya. Dibuka pandangan batinnya, benarkah? Tidak benar, karena itu tidak menjadi buah pahala. Artinya tidak ada catatan pahalanya sholatnya yang seperti itu. Jadi dua-duanya benar. Bubar, selesai tugas dalam dohirnya, batinnya belum selesai. Nah, sholat yang kayak begitu disebutnya bukan sholat itu taswir. Taswir itu apa? Melukis. Jadi kalau kita sholatnya kayak begitu, itu lagi melukis, lagi menggambar, pelukis sholat. Pelukis sholat. Halo. Apakah pemateri, apakah ustaznya kayak begitu? Jangan nanya. Ini kita kan ada saling mewasiatkan, musi wa nafsi kita saling mewasiatkan. Saya ini mewasiatkan diri sendiri dan disampaikan itu apalah jamaah semuanya, karena materi itu kan sebelum disampaikan itu kan harus dikuasai dan harus dirasakan oleh diri sendiri. Itu kalau tidak dirasakan oleh diri sendiri, apalah arti bahasa-bahasa itu? Karena kadang-kadang berbicara itu tidak untuk diri, untuk orang lain itu kan salah itu. Orangnya harus begini, harus begini, mau kamu melaksanakan nggak? Itu kan artinya awali dari diri sendiri, baru kita sampaikan itu bersama-sama. Ada yang jadi kadang-kadang ceramah itu kan untuk orang lain, tidak untuk yang berbicara. Itu kan akhirnya buah dari hikmah dari apa yang disampaikan itu tidak menjadi hikmah yang berbobot. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Ini apa? Mabok sadar-sadar gitu. Kalau untuk mencapai fokusan itu sulit itu gimana caranya? Untuk capaian itu, ini baru mukadimah ini ya. Untuk capaian itu supaya dohirnya sholat, batinnya juga sholat. Tetap aja nanti dalam kajian kita dalam poin-poin itu ada, tapi nggak apa-apa. Itu mencuri setar ini dari kitab yang dibaca. Ya, supaya jangan ngomong terus ya gitu. Mohon izin, ngajinya sampai jam berapa ya? Enak nih bapak capek nih saya. Biasanya pesan harus jelas ini. Kacau aja ini. Sabulu saya mulai rusak. Ini kan waktunya ada jeda ya, jadi kalau ini oke, saya langsung aja ini sebelum ini ke materi ini supaya ingat ya, gimana solusinya gitu ya, supaya sholat kita ini jangan menjadi pemabuk gitu ya. Awali action kita, perbuatan kita itu dari dohirnya. Dari dohirnya aja dulu. Nanti batinnya itu bisa mengikuti, mengekor. Dohirnya aja dulu. Variasi dohirnya, batinnya juga itu akan hadir dengan sendirinya. Ini ada nanti dalam kajian kita. Dohirnya
supaya batinnya ngekor. Apakah bapak-bapak tahu tentang kacang panjang? Tahu ya? Barangkali ada yang nanam ya. Itu kacang panjang itu bisa merambat ke atas karena di situ ada yang namanya turus. Apa itu turus bahasa Indonesia? Ya, jalannya itu ya. Kalau bahasa Sunda itu namanya turus. Ya, kacang panjang itu bisa merambat di situ karena ada turusnya itu, baru bisa merambat ke atas. Ada pancirnya itu. Kalau tidak ada pancirnya itu, kalau tidak ada turusnya itu, kacang itu tidak bisa merambat ke atas. Turus itu adalah dohirnya. Baru setelah ada turusnya itu bagus, kacang itu pun juga akan bisa merambat ke atas. Demikian halnya dengan batin kita. Awali dulu action kita, jangan ngurusin batinnya aja dulu. Karena di situ kadang-kadang menjadi zindik, itu nanti dalam itu ada zindik. Artinya yang penting batinnya. Ini mungkin malam yang semakin kesarung itu, semakin kesasar. Ngapain sholat di masjid itu? Imamnya juga udah tahu saya nggak benar tuh bacaannya. Mending sholat di imam aja, di rumah aja. Itu semakin kacau itu. Paham-pahamnya akan semakin kacau kalau batinnya kayak begitu. Ngapainlah, nggak usah. Saya tahu itu ustaznya juga tetap aja kalau lagi masalah biasa aja ngomongin orang macam-macam itu loh. Mending saya sholat di rumah khusus. Kadang-kadang saya sholatnya ke Masjidil Haram setiap Jumat. Ditanyain itu, Pak kemana ke masjid? Saya sholatnya ke Masjidil Haram beserta Rasulullah SAW. Saya musyahadah di sana. Di situ mah orang-orang jamaahnya nggak sudah benar dah. Ngapain di situ? Nah itu semakin itu kacau, makin kacau. Ada nggak yang kayak begitu? Sholatnya di Masjidil Haram setiap Jumat, mata Allah PA. Jadi kalau nggak lurus, maka kita luruskan aja dulu dohirnya. Kayak kacang panjang itu. Kacang panjang itu jangan dulu memikirkan lu kacang harus merambat ke atas gitu. Sementara pancirnya, sementara tulusnya nggak kuat dulu, makanya dohirnya kuatkan aja dulu. Gimana solusinya? Di antaranya untuk memancing kehadiran batin itu, dohirnya kuatkan. Gimana dohirnya kuatkan? Dalam fikih, kita kembali ke fikih. Sholat di awal waktu berjamaah. Itu kan dalam kajian fikih itu ada begitu ya. Ada yang begitu. Jadi keafdolan sholat berjamaah, sholat di awal waktu berjamaah. Sholat dilaksanakan di masjid. Tidak ada lagi tempat yang paling istimewa adalah masjid. Wah, kita pergi ke masjid. Usahakan sholat berjamaah. Tetap aja nggak usuk, biarin nggak apa-apa. Orang sujud, imam bangkit. Hati kita kemana-mana, ngapain nggak apa-apa, biarin aja, lewat aja dulu. Yang penting kita laksanakan itu. Yang selanjutnya, pakaiannya juga harus memancing kehusuan. Artinya pakaian, makanan harus memancing kesemangatan. Gimana yang memancing kesemangatan? Pakaiannya yang bagus. Itu tasawuf itu bukan berarti harus ungu, terdil, enggak, ucap, enggak. Pakaiannya sebagus-bagusnya yang kita miliki, yang kita mampu. Bagus kita sekelas ini, sekelas kaki lima lah yang jadi. Dan di situ kita tidak ada minder, karena menurut pandangan kita bagusnya kita itu seperti ini. Jadi sebagus-bagusnya, serapih-rapihnya itu memancing kehusuan. Pertama, sholat
sininya mau ke masjid ini sholatnya ini cobos nomor 2. Sholatnya di sini apian. Nah ini jadi pancinglah dengan Excel itu. Jadi kita ini jangan salah pilih, ke masjid ini harus lebih bagus lagi pakaiannya. Kalau bisa, kalau perlu aja. Nggak apa-apa kalau kita kesampaian lagi itu. Input kita, ekonomi kita berapa ya? Udah nyampe ini untuk beli THS, beli THS. Jangan nunggu THR aja. Beli dari uang kita, dari keringat kita itu. Wah ini baju kita ini udah dapat ya, kita tetap aja beli yang terbagus menurut kemampuan kita, itu memancing kerusuhan, memancing batin kita ini masjid ini. Alhamdulillah bagus lagi, ekstra lagi, wanginya begitu kan. Ini tebalkan lagi ini. Itu bagus ya, angkat ini motivasi kesemangatan, berpikir. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga itu pakaiannya, perutnya itu kita harus diisi. Harus jangan sholat lagi lapar, makan menurut pandangan fikih, dohirnya sholat lagi lapar, hukumnya makruh. Itu kan ada hadisnya, jangan kau dekati sholat ketika kau di depan itu ada makanan. Maksudnya ada hidangan di sini bukan berarti hanya di situ ada hidangan. Artinya pikiran kita, perut kita sedang keadaan lapar. Itu hidangan. Dalam pikiran kita teringat makanan. Itu 3. Yang selanjutnya, rehatkan dulu aktivitas dohirnya. Sebelum kita sholat, rehatkan dulu aktivitas dohirnya. Minimal 15 menit. Jangan sampai ketika kita sedang melaksanakan sholat, kita lagi barusan aja ada yang lagi pikiran kita lagi ini. Biarkan dulu yang lagi pergi, tenangkan aja dulu, buang aja dulu itu pikiran-pikiran itu, beban-beban itu, keringatnya keringkan dulu. Jangan ngobrol dulu, curhat kemana-mana. Mau sholat di jalan lagi masih curhat juga, belum selesai pergi ke masjid curhat juga, di masjid curhat juga. Ini salah. Kosongkan dulu pikiran kita minimal 15 menit bahwa kita persiapan mau sholat. Itu diantaranya. Itulah motivasi-motivasiku. Atau gimana batin kita supaya ikut sholat. Insya Allah menjadi sholat yang waras. Insya Allah. Ini jangan sampai tadi ya disebutkan sholat tidak waras ya. Insya Allah. Jadi awali itu semuanya itu motivasi tauhidnya besar. Itu motivasi tauhidnya. Jadi yang berhak memakai sorban ini bukan ustaz ya. Semuanya harus semuanya itu sunat hukumnya itu. Bukan ustaz emangnya yang masuk sorban itu hanya pakai ustaz enggak lah. Itu dohirnya casingnya dan variasi supaya memancing kerusuhan itu diantaranya memancing batin itu diantaranya itu. Yang pertama tadi apa? Sholat berjamaah di awal waktu. Yang kedua pakaiannya. Yang ketiga perutnya. Yang keempat timingnya. Rehatkan aja dulu. Rehatkan. Ketika kita sedang capek istirahat. Jangan sampai daripada ini enjoy aja jalannya, maka diatur ini ke masjid ini berapa menit gitu. Berapa menit ini ke masjid ini, sholatnya jam berapa. Di rumah juga sudah diatur supaya kita tidak terburu-buru. Di rumah udah di masjid sudah
pagi-pagi ingin karena awal berjamaah sampaikan itu kan, barang siapa mengangkat tangan takbiratul ihram bersama dengan malaikat, bersama dengan jin-jin yang ikut salat itu, gufiro ma taqaddama min dzambihi, dimaafkan dosa-dosanya yang terdahulu. Di situ kita ingat itu, sampaikan lari-lari ingin mengejar soal itu, pahala takbiratul ihram. Nah, akhirnya enggak musuh juga. Begitu barangkali. Gimana? Semoga tidak puas. Enggak, saya itu apa? Emang di sini pas itu wiridan itu. Wiridan kan tulisannya wiridan ya. Wiridan. Padahal diringkas itu wiridan itu tulisannya. Enggak, itu tapi adalah tidak. Jangan wiridan. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi kajian kita insyaallah membahas tentang tasawuf. Ingat, tasawuf itu adalah islahil domain, untuk meluruskan insting, untuk meluruskan perasaan, untuk meluruskan hati. Dan materinya, kitabnya menjadi yang akan menjadi rujukannya, namanya kitab pertama insyaallah. Ini kitabnya, barangkali ada nanti yang mau membawa kitab supaya apa sih yang dia baca, mana sih keterangannya, mana itunya, itu apakah dia mau mengajar gitu, bawa kitabnya gitu. Kalau kita bawa kitabnya, nanti juga kalau kadang-kadang bisa meluruskan. Mohon itu salah, itu bisa saling meluruskan. Gak apa-apa, bagus. Jadi kitabnya kitab Hikam insyaallah. Dan selanjutnya kitab Hikam ini ditulis, ini adalah salah satu karya besarnya Syekh Ibnu Athaillah. Nama beliau itu adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah. Jadi yang populer ini bukan imarahnya, kakeknya itu Ibnu Athaillah. Padahal namanya bukan Athaillah. Athaillah itu kakeknya, namanya Syekh Ahmad. Tapi yang lebih kerennya itu adalah Ibnu Athaillah, anak Athaillah. Nama beliau ini yang ngarang ini adalah Syekh Ahmad. Syekh Ahmad, cuman populernya itu Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawarukan dengan pertemuan kita ini, yang pertama ini kita membahas dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah, sudah terbayang ya? Sudah ya? Bismillah. Bismillah. Bismillah itu diawali dengan harful jar. Bismillah. Kalau disambungkan itu Bismillah. Di sini dibuang alifnya, Bismillah. Kalau diadakan itu harusnya Bismillah. Tapi di sini dibuang alifnya, langsung ada Bismillah. Bismillah diawali dengan harful jar. Bi itu ba itu hurufnya ada titiknya satu, ya. Bi titik satu. Makna dari titiknya satu itu adalah memaknai wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul ma'bud.
titiknya satu. Titiknya satu artinya hanya yang satu. Hanya yang satu. Siapa yang satu? Yaitu wahdatul mawjud, yang mengadakan dalam kalimat tauhid, dalam kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, la mawjuda illallah, wahdatul mawjud, yang mengadakan hanya satu zatnya. Kita pandang, kalau bahasa Sunda itu, semua yang kita pandang ini hanyalah Allah. Artinya begitu. Arti dohirnya, artinya dohirnya itu satu. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Mawjud itu yang ada. Ini tiang Allah. Ustaz sesat ini. Ini gelas la mawjud, tidak ada lagi yang berada, hanyalah Allah. Ini Allah. Ini mik, tidak ada lagi yang kita pandang, ini adalah Allah. Sesi general ini. Artinya dohir kita ini memandang ke sini. Ini gelas berisi air, ini pilar berwarna kuning, ini mik namanya, dan ini air minum namanya. Itu dohirnya itu kita memandang terhadap mawjud itu. Batinnya ini adalah eksistensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dohirnya kita mandang ke sini, batinnya enggak ke sini sama sekali. Ini tidak ada. Ini hanyalah kepanangan, ini hanyalah kerusakan, dan ini pada intinya tidak ada arti apa-apa. Karena kita memandang air ini, batin kita itu tidak ke sini, tapi kita memandang kepada siapa pencipta yang mengadakan air ini. Kita memandang pilar ini kuning, ini hanyalah sentuhan dohir. Batin kita tidak ada di sini, ini hanyalah dohir kita. Dohir itu pendek, terbatas, hanya segitu. Hanya kita pantulan dohir kita ini hanya memandang ini saja. Batin kita tidak ada di sini, tidak ada dalam pilar ini. Batin kita maha besar pencipta pilar ini, maha besar pencipta air ini. Dialah la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Aku di sini. Inilah eksistensi kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu la mawjuda wahdatul mawjud. Jadi pantulan kita, mata kita harus bersinar dua-duanya. Dohirnya boleh mandang ke sini suci enggak, halal enggak, itu batasan. Batin kita, siapa yang mengadakan ini? Langsung sampai. Kalau udah itu gak ada yang namanya sakit hati dalam Islam itu. Gak ada yang namanya kemiskinan dalam Islam itu. Gak ada. Kalau sudah begitu, ada kategori miskin, fakir dalam fikih. Dalam batin tidak ada definisi fakir dan miskin. Kalau udah yang Islam. Apakah batin kita hidup? Hidup nggak? Baik kita bernostalgia untuk memanja, untuk menghidupkan batin kita. Boleh bernostalgia, putar jarum kehidupan kita ke belakang.
gimana kehidupan di waktu itu? Terbayang nggak? Terbayang nggak? Coba bayangkan ketika kita memutar jarum kehidupan kita ke belakang. Terbayang. Siapakah yang membayangkan itu? Dohir ini tidak sampai di sana. Dohir ini tidak bisa memandang ke belakang, tapi batin kita berputar ke belakang bisa. Itu mata batin. Ataukah kita punya sanak famili di tempat yang jauh, ada yang di Jawa, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang. Saudara kita, ibu kita, bapak kita, jauh dari sini. Kalau kita mau berkunjung dengan dohir, kita membutuhkan berapa jam dan berapa ongkosnya itu. Berapa jam yang harus kita miliki dan uang yang harus kita miliki harus sampai ke sana itu berapa jam. Dohir itu bisa memakan sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam. Coba sekarang ingat lagi, pandang lagi. Kita ingatkan orang tua kita. Kita ingat saudara kita. Kita ingat bapak kita. Kita ingat, bayangkan ibu kita di saat ini. Jangankan memakan waktu hanya beberapa menit saja, kita bisa berkomunikasi, bertemu dengan yang namanya ibu di saat ini juga. Bisa nggak kebayang ibu? Bisa kebayang bapak yang jauh di sana? Padahal kita ada di sini. Itulah pandangan mata batin. Makanya harus berimbang yang tadi. Batinnya dipandang jadi kesasar. Aku sholatnya berjamaah di Masjidil Haram. Bisa juga bagi yang sudah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Bagi siapa saja yang sudah menginjakkan kakinya di Masjid Nabawi, pandang ke depan yang sudah melaksanakan umroh, yang sudah melaksanakan ibadah haji, pandang lagi, bayangkan lagi kehidupan kita di sana. Ketika kita sedang arba'in, gimana suka dukanya, gimana nikmatnya arba'in di Masjid Nabawi. Padahal itu kita laksanakan 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ketika kita diputar lagi kenangan itu, di hari ini, di saat ini, kita seakan-akan ada di sana. Itulah pandangan kita. Nah ini bila ilaha illallah la mawjuda illallah, batin kita itu ada di sana. Boleh batinnya memandang ini, dohirnya memandang ini, batinnya tidak. Ini adalah tersanding la ilaha illallah. Gak akan ada yang namanya marah itu kan. Ustaznya marah kan? Berarti kalau marah belum nyampe sama. Bapak-bapak ini suka pernah bercinta dengan yang lain yang sekarang ada di rumah, bukan? Kan pernah itu kan? Bayangkan lagi. Nyampe itu ya. Nyampe itu bayangkan lagi kan. Kebayang lagi tempo. Masa kisah pasti di sekolah disaksikan oleh semut kecil. Itu mata batin. Mata batin kita itu bisa la ilaha illallah la mawjuda illallah. Makanya itu pandangan Siti Jenar itu kan, ya, Siti Jenar, beliau ini seorang wali yang telah menyampai kepada makhluk fana, sehingga beliau ini ada cerita bahwa beliau ini dibunuh kan karena kepanahannya, bukan karena kesesatannya, karena kepanahannya. Dohirnya sudah hancur berantakan, batinnya sudah sampai ke makom musyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Siti Jenar yang tadi. Dan kalau orang sudah begitu, kita jangan memburu, jangan mendekati, udahlah untuk dirinya sendiri. Ada yang kayak begitu kan? Jangan. Kalau benar itu wala majdu katanya. Banyak meminta barokah datang ke sana. Ya jangan, anak untuk kehidupannya. Kita kan belajar berguru kepada yang waras, dohirnya kepada orang yang waras. Ini pakai pengalaman pendek, nggak sholat ini udah makom wali, siapa
Ada wali versi YouTube, ada wali yang diangkat oleh YouTube. Ini makomnya pakai YouTube. Jadi baik B di situ ada titik satu, artinya wahdatul mawjud, hanyalah satu yang ada, artinya keberadaan semua ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Sampai di sana ada yang marah-marah, ada yang mencaci kita, ada yang membenci kita, langsung sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, orang ini lagi marah kepada kita, dan mulutnya Engkaulah yang menciptakan, bibirnya Engkaulah yang menciptakan, dia bicara itu Engkaulah yang menghendaki, apalagi aku harus membalas kemarahannya, karena marahnya dia hanyalah Allah yang menghendaki. Kembalikan aku kepada dia. Sudah selesai, tidak akan yang marah-marahin lagi. Ini mulut ciptaanmu, ini lisan ciptaanmu, kata-katanya adalah kehendak. Kembalikan kepada dia Allah. Selesai, orang-orang sudah biarin pulang, santai. Bisa begitu. Bisa begitu. Sirup oke dipincak-pincak tema ngegel. Bukan ngegel apa? Ini mulut ciptaanmu, ini lisan ciptaanmu, kata-katanya adalah kehendakmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Bagi kita ini dalam kehidupan seperti itu. Kalaupun kita marah, kembalikan dulu kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk membalas kezalimannya, karena Engkau telah menyampaikan kepada umatmu, kepada Rasulmu, al-kibru ala ahlil kibri sodaqah, sombong kepada orang sombong itu adalah sodaqah. Ya Allah, aku berniat sodaqah. Ini menzalimiku, ini menzalimi keluargaku, ini menzalimi agamamu. Aku marah karena agamamu dikhianati, karena kekasihmu dizalimi. Aku izinkan untuk memarahi dan membenci orang ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu marahnya juga dari saudara. Gitu. Bisa dengan itu. Tokoh beragama eksisten di dalam memperjuangkan agama Allah, didolimi, dikhianati, kita diam, adhaful iman, lemah. Apa keadaan kita? Dulu Ka'bah dihancurkan, gitu. Dulu rencana Ka'bah dihancurkan. Di situ Allah menurunkan manusia itu burung ababil. Kenapa Allah mengirimkan burung ababil? Karena umat muslim masih sangat sedikit dan hampir tidak ada. Akhirnya Allah menurunkan malaikat-malaikat yaitu namanya burung ababil. Sekarang kekasih Allah, fasilitas Allah, sarana-sarana Allah, mau ada yang menzalimi, ada yang mengkhianati. Apa susahnya Allah menurunkan burung ababil? Kenapa burung ababil itu pensiun? Karena saat ini sudah banyak umat muslim bersatu semuanya untuk melawan kezaliman. Bukan ababil tidak mampu diturunkan, bukan jeritan malaikat Jibril tidak mampu dikeluarkan, tapi sekarang mayoritas muslim sudah banyak harus bersatu semuanya. Ada yang bisa ikut action semuanya. Jangan menanti burung ababil itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Udah selesai, pas. Ini baru satu ya. Lama mawjudat, lalu wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul ma'bud, wahdatul maqsud.
Ini baru wahdatul maujud. Ingat kata kuncinya, boleh bagi kita memandang ke sini, tapi bagi kita jangan pandang ke sini. Ini adalah akar kerjaan Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibuatkan oleh kita itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ini adalah kehendak Allah. Ini kita menjadi warga di sini bukan disyaratkan bahwa kita itu harus ada di sini. Saat ini kita harus ada di sini. Udah ada ketentuan Allah. Udah suratan dan takdir Allah. Udah ada kebetulan. Udah ada takdir yang kebetulan. Ini udah benar kita ini udah benar. Udah benar ada di sini. Ini kehendak Allah. Coba aku jadi bupati. Jangan coba-coba dulu. Sekarang wahdatul maujud. Kita sekarang lagi jadi apa? Ya, kita sekarang lagi jadi apa? Dan gunakan itu untuk kematian. Sudah selesai. Jangan membayang-bayang. Jangan coba dulu. Itu dirikan setan itu. Seandainya, apabila jikalau seandainya, andai kata itu awal iblis itu. Yang sekarang wahdatul udah benar ini saat ini sekarang saatnya, bukan menanti seandainya itu dirikan setan itu. Hadirin rahimakumullah, untuk pertemuan yang pertama ini semoga kajian pertama ini bertahan dan meningkatkan keimanan kepada semuanya. Mohon maaf atas kekeliruan, tentunya banyak kekurangan yang salah yang boleh kita